kebangkitan manusia lumpuh menjadi manusia super mungkin hanyalah khayalan semata. Sobat Acan Twins, film ini menjadi gambaran proyek Elon Musk. Menanam chip di kepala menjadikan manusia lumpuh bisa hidup normal kembali. Chip tersebut ditanamkan ke otak manusia seukuran koin dengan elektroda yang dipasang pada kabel tipis dan fleksibel. Akan bekerja ke wilayah otak untuk mengontrol gerakan penggunanya. Film Attack 2022 ini disutradarai Lasya Raj Anand. Berikut alur ceritanya. Jangan lupa bahagia dan rilekskan diri. Selamat menikmati. 25 November 2010, pasukan elit India dipimpin Arjun Shergill melakukan penggeledahan di tempat berkumpulnya teroris. Awalnya serangan dadakan itu berlangsung sempurna. Namun Arjun melihat seorang wanita, alhasil wanita itu adalah komplotan dari teroris, tetapi pasukan elit tak mengetahui dan melewatinya begitu saja. Wanita tersebut secara diam-diam mengabari temanya melalui ponsel, alhasil para teroris bersiap siaga dan serangan pasukan elit mendapatkan perlawanan. Namun pasukan khusus India berhasil melumpuhkan tim teroris. Arjun beserta timnya mencari bos tim teroris, tetapi hanya menemukan seorang remaja di dalam ruangan yang berniat melakukan aksi bom bunuh diri, tetapi ia berhasil menenangkannya sekaligus mematikan jaringan bom tersebut. Tidak lama berselang, pasukan elit justru dilempari granat oleh teroris yang masih hidup. Secepat kilatnya berlindung Arjun menembaki semua musuh. Tersisa dari misi mereka adalah menemukan bos teroris yang sudah banyak menghasut orang yang tak bersalah untuk bergabung menjadi anggotanya, yakni bernama Rahman Gul. Arjun begitu peka di saat ingin kembali pulang. Ia melihati dinding bekas peluru dan menjadikan tangannya seperti palu-palu menghancurkan dinding. Ternyata ia menemukan bosnya teroris. Rahman Gul akhirnya tertangkap. 12 tahun berlalu, Arjun bertemu pramugari bernama Aisyah. Secara tidak sengaja mereka bertabrakan. Aisyah kepleset dari tangga dan hampir saja terjatuh. Beruntung Arjun menyelamatkannya dengan cara yang mesra dan Aisyah pun pergi dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu Arjun masuk ke pesawat dan ia kembali bertemu dengan Aisyah dengan tak sengaja. Aisyah pun menyambut penumpang dengan baik dan ternyata menjadi salah satu penumpang pesawatnya. Ketika pesawat sudah terbang, dalam saat itu pun Arjun mencuri pandang ke arah Aisyah. Tak lama kemudian ia memberanikan untuk menghampirinya. Dia tak ragu mengajak Aisyah makan bersama. Di saat pesawat sudah mendarat, mulai saat itu mereka kecanduan untuk bertemu dan benih cinta di antara mereka pun tumbuh. Keromantisan kebersamaan dan kebahagiaan selalu menyelimuti hari-hari mereka, hingga pada suatu hari akhir seperti bertugas Arjun berniat melamar Aisyah. Singkat cerita, Arjun dengan bahagia tiba di bandara menyambut Aisyah, namun di saat hari bahagia itu, tiba-tiba orang di samping Aisyah tertembak. Aisyah, Arjun, dan ratusan orang panik. Bandara dikepung oleh penjahat. Arjun sebagai ketua pasukan elit tentara India melakukan perlawanan kepada mereka. Penyerangan yang dilakukan teroris hendak melakukan bom bunuh diri, tetapi Arjun mencoba menjauhkannya dan dia pun terpental. Bangkit untuk melawan semua para teroris tetapi kakinya tertembak, Aisyah pun berteriak histeris melihat Arjun tumbang. Dia menghampiri Arjun tetapi Aisyah terkena tembakan. Arjun menyesali kejadian ini dan coba menghampiri Aisyah dengan cara merayap. Saat itu sendiri Arjun sudah tidak memiliki tenaga lagi, akhirnya dia juga ikut menjadi korban bersama dengan yang lainnya. Beruntung, Arjun masih bisa terselamatkan dan sedang dilarikan ke rumah sakit. Ketika tersadar Arjun bertanya kepada ibunya tentang Aisyah. Tetapi ibunya tidak mau memberikan jawaban apapun, padahal Aisyah sudah tidak bisa diselamatkan. 2 minggu kemudian sambil memperlihatkan hasil scan,
Pada salah satu bagian tubuh Arjun, dokter yang merawatnya menjelaskan bahwa tulang belakang Arjun kini telah hancur. Tubuhnya sudah tidak dapat lagi digerakkan, mulai dari bagian leher hingga ke bagian kaki, di mana kelumpuhan itu tidak dapat disembuhkan lagi atau bisa dikatakan bersifat permanen. Karena tembakan itu merusak saraf tulang belakangnya, Arjun bahkan tidak bisa menggerakkan kedua tangannya. Arjun seperti mayat hidup, ia tidak bisa mandi, makan, minum, dan bahkan ganti celananya sendiri. Walaupun demikian, ibu Arjun selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hingga pada suatu hari Arjun melihat pemberitaan di televisi yang membahas perihal inflasi yang terjadi di bandara, di mana dalang dari serangan tersebut adalah seorang pria bernama Hamid Gul. Dan setelah melihat luka goresan yang berada di wajahnya, Arjun mulai menyadari bahwa Hamid Gul adalah orang yang dahulu pernah diselamatkan, bahkan baru diketahui jika ternyata dia adalah putra dari Rahman Gul, yang kini sudah mengambil alih kepemimpinan kelompok tersebut menggantikan ayahnya yang masih berada di dalam penjara. Dan pemberitaan tersebut nampaknya menjadi perhatian penting bagi pemerintahan India, khususnya Menteri Pertahanan Negara. Itu sebabnya mereka segera melakukan rapat darurat untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut. Dalam sebuah rapat penting, para pemimpin India membahas bagaimana caranya mengatasi isu terorisme di sana. Seorang pria bernama Subra menyarankan jika India harus punya prajurit super. Ide Subra ditertawakan oleh para peserta rapat lainnya. Karena dianggap konyol dan mustahil, prajurit super hanya ada dalam film. Tetapi ia tetap berusaha meyakinkan mereka bahwa ada ilmuwan India bisa menciptakan sesuatu yang hebat. Dia adalah sahabat Quraisy yang kini tengah mengerjakan proyek pembuatan program manusia super. Subra hanya perlu perintah dari Perdana Menteri agar program tentara super itu mendapatkan izin operasi. Singkat cerita, pada malam di saat hujan turun, Arjun mendengar ada suara pecahan kaca dari dalam rumahnya. Merasa penasaran akan hal itu, Arjun mencoba untuk memeriksa akan apa yang telah terjadi. Dan ternyata ada dua orang pencuri yang tengah berada di dalam rumahnya. Tetapi dengan kondisi tubuhnya seperti itu, Arjun hanya dapat pasrah ketika dua pencuri terus memukulinya. Hingga tak lama kemudian ibunya pun datang untuk menolongnya. Namun dirinya malah menjadi sasaran amarah pencuri tersebut. Bahkan dia juga harus merelakan cincin berharganya dicuri dengan paksa, di mana hal ini membuat perasaan Arjun merasa sangat hancur. Sebagai seorang anak, ia tak mampu berbuat apa-apa. Arjun hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Setelah kejadian malam itu, pagi hari telah dilakukan sebuah pertemuan tertutup. Perdana Menteri akhirnya menyetujui dengan program tentara super. Subramayam dan Menteri Dalam Negeri melakukan pertemuan dengan Sabah. Mereka memperlihatkan beberapa profil tentara pilihan untuk dijadikan bahan percobaan. Sabah mengatakan jika ia membutuhkan tentara yang lumpuh, kalau percobaan ini dilakukan kepada tentara yang sehat, malah akan menjadikan mereka lumpuh seumur hidup. Lalu Subra mendatangi ke rumah Arjun untuk memintanya kembali menjadi seorang perwira tentara dan juga bisa segera menangkap Hamid Gul. Subramaniam pun menjelaskan bahwa tengah mengembangkan sebuah chip komputer, di mana chip itu nantinya akan ditanamkan pada tubuh Arjun sehingga membuatnya dapat bergerak seperti sedia kala. Bahkan dirinya juga akan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari sebelumnya dan akan menjadi tentara manusia super pertama yang ada di dunia. Arjun mengira Subra mengejeknya dengan keadaan dia yang lumpuh total, tetapi Subra mengatakan jika dia serius. Ia pun memperlihatkan prosedur apa saja yang harus Arjun jalani. Keesokan harinya sebelum melakukan operasi, Sabah menjelaskan mengenai percobaan yang akan dilakukan kepada Arjun. Ia mengatakan beberapa hal penting terkait proyeknya beserta risiko yang nantinya akan Arjun terima. Oleh sebab itulah Sabah bertanya kepada Arjun apakah dia siap melakukannya. Akhirnya ia mengiyakan proyek ini. Dan setelah Arjun sepakat menerima konsekuensi, penanaman chip dilangsungkan. Secara tiba-tiba ada sebuah peringatan yang muncul di layar monitor.
di mana program tersebut mendeteksi bahwa suhu pada tubuh Arjun mengalami peningkatan, hingga Sabah berniat untuk menghentikan operasi yang sangat berisiko ini. Subra yang begitu mendesak agar penanaman chip segera diselesaikan, akhirnya tim dokter meneruskan operasi. Beruntung Arjun berhasil melalui proses koma. Setelah operasi selesai, Arjun tersadar. Ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Menurut Sabah hal itu terjadi karena reaksi saraf otak Arjun mencoba beradaptasi dengan chip yang ditanam di kepalanya. Arjun mencoba menggerakkan tangannya, awalnya Arjun tak bisa. Tetapi tanpa disadari tangannya akhirnya bisa bergerak. Ia juga tiba-tiba mendengar suara yang ada di belakang kepalanya. Suara itu adalah suara asisten robot cerdas yang dinamakan Ira. First generation neural AI version 1.1. ये आवाज किसकी है? Ira ternyata sangat cerdas, yang memberikan semua informasi yang diinginkan oleh Arjun, bahkan Ira berhasil melacak pencuri yang pernah membawa kabur cincin ibunya. Sang pencuri pun telah ditemukannya. Lantas pencuri itu kaget, mengapa orang yang lumpuh total bisa sehat kembali. Arjun segeranya meminta dia mengembalikan cincin yang sudah dirampasnya dari tangan ibunya. Lalu perampok itu meminta Arjun untuk memberikannya uang. Si Arjun pun memberikannya, tetapi bukan untuk cincin itu, ternyata untuk biaya pengobatannya di rumah sakit. Arjun langsung menghajar si perampok dan terlempar jauh tak terduga. Komplotannya pun turun tangan menghajar Arjun, tetapi Arjun berhasil mengalahkan mereka yang berjumlah banyak dengan bantuan robot cerdasnya yang bernama Ira. Ia pun mendapatkan cincin ibunya. Polisi tiba-tiba datang dan mengejar-ngejar Arjun, tapi Ira yang pintar memberikan petunjuk jalan agar lolos dari kejaran polisi, namun sayang. Jalannya buntu dengan terpaksa Ira memerintahkannya untuk terjun dari gedung yang sangat tinggi. Arjun mendarat di mobil sampah dan jaringan koneksi Ira terputus karena Arjun tak sadarkan diri. Ira tidak bisa lagi mengendalikan Arjun. Di saat itulah Arjun bermimpi melihat sosok bayangan Aisyah. Semua itu terasa begitu nyata, sehingga Arjun tidak bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Di saat Arjun kembali tersadar, di mana hal ini membuat Arjun merasa sangat aneh karena apa yang baru saja dirasakan nampak seperti kenyataan. Sabah kemudian memperbaiki Ira sehingga Arjun sudah mulai pulih. Sabah mengingatkan Arjun agar tetap terkoneksi dengan Ira, karena jika pikiran Arjun mengalahkan Ira maka yang terjadi adalah Arjun tidak akan bisa membedakan antara mimpi dan kenyataan. Keesokan harinya, Perdana Menteri akan melaksanakan rapat kabinet guna membahas rencana melawan teroris. Pasukan khusus keamanan pemerintahan India didatangkan ke sana untuk berjaga di luar gedung parlemen. Teroris yang mengetahuinya menyamar menjadi anggota itu agar bisa memasuki gedung dan dengan bantuan hacker mereka bisa meretas identitas pasukan keamanan yang asli agar bisa masuk di saat pemeriksaan. Akhirnya para teroris berhasil memasuki gedung parlemen. Petugas CCTV parlemen heran. Mengapa pasukan keamanan masuk ke dalam gedung padahal tugasnya hanyalah di luar saja? Salah satu dari mereka memeriksanya, tim teroris langsung menghabisinya tanpa kata. Ira si robot cerdas mengatakan pada Arjun bahwa Hamid yang sudah membunuh kekasihnya ada di sekitarnya. Ira langsung memberikan detail keberadaan Hamid yang ada di gedung parlemen. Perdana Menteri dan semua jajaran sudah memasuki gedung, tiba-tiba pasukan keamanan yang asli datang. Penjaga menyadari jika yang pertama adalah palsu. Mustafa, salah satu bagian teroris, menyadari kalau penjaga mengetahui penyamarannya, lalu Arjun menghubungi atasannya bahwa Hamid dan anggota terorisnya ada di gedung. Seketika itu tim teroris menembakkan roket penghancurnya, dan Mustafa meledakkan bom bunuh diri di atas mobil memusnahkan pasukan keamanan yang asli. Keadaan semakin kacau, para teroris membunuh satu persatu penghalang mereka. Gedung pun berhasil dikuasainya, hingga ke bagian pengamanan CCTV-nya. Setelah itu mereka juga masuk ke ruang sidang dan menyandra anggota parlemen. Sabah menyelamatkan diri dengan berlindung di bawah kursi. Pasukan khusus India yang asli baru berdatangan ke gedung, tetapi mereka disambut basoka teroris. Perdana Menteri berusaha keluar dari gedung menggunakan pintu darurat, namun Hamid sudah menunggunya. Di ruangan ini ia membunuh semua pengawal dan menangkap Perdana Menteri untuk dijadikan tawanan.
Sejumlah media televisi mengabarkan kejadian ini. Teroris tersebut menyandera lebih dari 300 anggota parlemen termasuk Perdana Menteri. Arjun beserta pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Udara dikerahkan mengepung gedung parlemen, dan para pemimpin berkumpul di mana bos teroris berkomunikasi dengan Hamid, dan Hamid memiliki permintaan jika ingin para sandera termasuk Perdana Menteri aman. Permintaan pertama, dia ingin pasukannya mengepung gedung dipulangkan. Dan Hamid memberikan tenggat waktu 1 jam agar pemerintah membebaskan ayahnya. Sebagai gantinya dia akan membebaskan 50 sandera. Menteri Dalam Negeri menyetujuinya, tapi Panglima Angkatan Darat tak mau. Subra yang menengahi perdebatan mereka dan menyatakan jika mereka harus berpura-pura menuruti permintaan Hamid, Arjun dipercayakan menangani misi ini, karena Subra yakin Arjun bisa menyelesaikan misi ini sendiri. Akhirnya mereka sepakat dan memenuhi permintaan Hamid. Semua tentara ditarik keluar gedung. Hamid mengetahui gedung sudah bebas dari pengepungan. Akhirnya ia menepati janjinya untuk membebaskan 50 sandera. Sementara itu Arjun diperintahkan oleh Subra untuk memasuki gedung dengan tanpa diketahui musuh. Dan dimintanya untuk selalu menginformasikan keadaan gedung parlemen. Ketika anak buah Hamid memeriksa atap gedung, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana karena Arjun bersembunyi. Arjun berhasil masuk ke dalam gedung membunuh beberapa anggota teroris, lalu ia juga berhasil meretas kamera CCTV dalam gedung. Sekarang Subra bisa memantaunya dari jauh. Setelah itu seorang tentara musuh bernama Hussein ingin menikmati tubuh Sabah. Sabah berteriak meminta pertolongan dan suaranya didengar oleh Arjun dan juga Hamid. Arjun bergegas ke ruangan itu, begitu pula Hamid beserta pasukannya. Tetapi Subra melarang Arjun untuk menolong Sabah karena ia khawatir Arjun akan tertangkap basah oleh Hamid. Arjun tak peduli ucapan pemerintahan. Ia masuk ke dalam dan secepat kilat membunuh Hussein dan teman-temannya. Lalu seketika itu tim teroris juga datang. Mereka tidak menemukan Arjun. Hanya saja ia menemukan mayat Hussein dan teman-temannya. Ia jadi tahu jika ada seseorang penyusup masuk dalam gedung. Ia juga sadar jika seseorang telah meretas kamera CCTV. Lalu Hamid segeranya memutuskan kamera CCTV. Ia menghubungi Arjun menggunakan walkie-talkie. Dalam percakapannya, Arjun menjelaskan siapa dirinya, bahwa Hamid pernah berhutang nyawa kepadanya. Tiba-tiba Arjun membuang mayat anak buah Hamid tepat di depannya. Hamid jengkel akan semua drama ini. Ia menghubungi Menteri Dalam Negeri. Menteri kemudian menawarkan uang $10 juta agar mengakhiri semua ini, tetapi ia menolak. Karena bukan itu tujuannya, Hamid kemudian mendor seorang anggota parlemen sebagai keseriusannya. Karena Mendagri mengingkari perjanjiannya, Arjun kemudian diminta menyerahkan dirinya kepada Hamid supaya tawanan yang lain bisa selamat. Arjun menuruti perintah atasannya. Arjun dibawa menghadap ke bos teroris. Arjun dipukuli di bagian leher yang membuat Arjun kehilangan kontak dengan Ira dan pemberitahuan masuk ke jam tangan Sabah. Sabah kemudian diam-diam berlari mengambil tas laptopnya. Rehman Gul, ayah Hamid, dibebaskan dan akan dipulangkan ke rumahnya menggunakan pesawat. Arjun yang tak sadarkan bermimpi lagi bertemu dengan kekasih yang disayanginya. Mereka berdansa seketika Aisyah menyadarkan Arjun bahwa dunia mereka sudah berbeda. Aisyah hadir dalam mimpi Arjun hanya untuk memberitahu Arjun bahwa ia sangat mencintainya dan kini Arjun harus melepaskan kepergiannya. Arjun hanya bisa menangis ketika bayangan Aisyah memudar. Sabah yang mengetahui bahwa Arjun bermimpi, lewat laptopnya Sabah berusaha menyadarkan Arjun untuk kembali berkoneksi dengan Ira yang ada di dalam otak. Tak lama berselang Arjun kemudian kembali tersadar dan terkoneksi kembali dengan Ira, kemudian mendapatkan kembali kekuatannya dan menghabisi semua musuh yang ada di depan matanya. Setelah musuh di depan mata sudah dihabisi Arjun, ia baru menyadari bahwa ada sebuah bahan peledak yang aktif. Bom kimia tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas. Memiliki gas beracun dengan radius sejauh 30 km dan bom itu tak bisa dinonaktifkan selain menggunakan remote control yang dipegang Hamid. Arjun meminta Subra untuk segera menghentikan mobil yang mengangkut Hamid ke bandara. Setelah mobil yang ia pakai dihentikan di tengah jalan, kemudian diperiksa, ternyata di dalam mobil itu tidak ada Hamid. Arjun bergegas mencari Hamid sebelum waktu habis dan bom bisa menghancurkan kota India.
Arjun menggunakan bantuan Ira, ternyata gedung parlemen memiliki terowongan bawah tanah, tetapi terowongan itu sudah ditutup lama. Arjun sadar jika Hamid mengulur-ulurkan waktu dengan banyak permintaannya, hanya untuk mengebor terowongan agar bisa melarikan diri tanpa siapapun yang mengetahuinya. Arjun bersama Ira melihat ke kamera CCTV di jalanan ibu kota melalui otak Arjun, dan ia berhasil menemukan Hamid. Arjun segera bergegas mengejar Hamid menggunakan sepeda motor yang dirampas karena waktu yang mepet untuk menyelamatkan negara. Hamid akan segera lepas landas menggunakan pesawat pribadinya. Arjun berusaha mengejar mereka dengan kecepatan tinggi, saking cepatnya motor Arjun mengeluarkan api. Arjun kini menemukan pesawat Hamid. Motor Arjun dan pesawat Hamid saling berhadapan. Ekspresi Hamid panik untuk segeranya lepas landas, tetapi si Arjun dengan motor berkecepatan tinggi berhasil menghentikan paksa. Hamid terlihat oleng keluar dari pesawat. Arjun menyambutnya dengan pukulan, segeranya merebut koper berisi remote bom, tetapi Hamid menodorkan pisau ke pahanya. Justru membuat Arjun semakin jengkel, tak berpikir lama. Ia mendorongnya ke baling-baling pesawat yang membuat kelapa Hamid berpisah dengan badannya. Akhirnya, Arjun mendapatkan kopernya dan segera menonaktifkan bomnya. Waktu yang tersisa tak begitu banyak, bom tak lama lagi akan meledak. Di ruang pemerintahan semuanya panik. Arjun menekan tombol, bom itu pun meledak. Dan bom kedua pun meledak lagi. Ternyata, itu adalah akibat sabah ia mendorong kursi ke arah pintu untuk mengeluarkan orang-orang yang berada dalam gedung. Lalu bom terakhir yang berbahaya itu masih aktif. Arjun berusaha mencari tombol yang mana. Tak punya waktu banyak, ia akan bertindak langsung memotong kabelnya dengan sangat hati-hati. Dan bantuan dari Ira, akhirnya ia memotong kabel yang tepat. Beruntung dengan tepat waktunya Arjun berhasil mematikan semua bom. Parlemen mengucapkan banyak terima kasih kepada Arjun sudah menyelamatkan negara dari bom gas kimia yang bisa menghancurkan kotanya. Sebagai tanda kemenangannya, ia membuang ayah Hamid Gul dari atas pesawat dan mengibarkan bendera tanah air tercinta. Film pun berakhir. Kesimpulan minim dari film ini cukup menghibur tanpa banyak cerita. Film ini juga hampir menyerupai proyek Neuralink, perusahaan milik Elon Musk, menanamkan chip komputer ke pasien manusia, dimulai dengan pasien cedera tulang belakang. CEO serta pendiri SpaceX dan Tesla ini memang sejak jauh hari berharap sudah bisa memulai pengujian pada manusia di tahun 2022. Perangkat itu diharapkan memungkinkan pasien tanpa kendali atas anggota tubuh mereka dapat berinteraksi dengan perangkat digital dengan teknologi serupa, sehingga orang lumpuh dapat normal kembali. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur film berikutnya.